atau cacing bulat gitu ya. Platyhelminthes terdiri dari dua, cestoda dan trematoda. Ces gitu, seperti mengangkat selotip ces. Berarti dia berbentuk seperti selotip. Contohnya kayak Taenia, kayak gitu ya. Kemudian trematoda, tremor, daunnya tremor, berguguran. Berarti looks like a leaf. Seperti apa? Uh, Schistosomiasis, yang kayak gitu. Em, Nematoda itu yang bulat-bulat. Nah, mereka bertiga ini juga punya yang jaringan atau usus kan kayak gitu. Blood and jaringan atau usus dengan jaringan itu beda-beda. Nah, infeksi cacing yang pertama itu adalah nematoda khusus. Ya, eh, nematoda itu ada STA ya, soil transmitted helminth. Itu ada strongylin. Ini sen ini tambah ascaris juga bisa. eh itu yang STH. Kemudian eh, kalau berdasarkan infected stage-nya kita bagi menjadi dua hafalannya it and sen, it EAT, enterobius, ascaris, trichuris itu lewat it makanan, memakan telur ya. Kemudian yang sen SAND, D-nya nggak usah dipakai. Strongyloides, ankylostoma, necator itu berhubungan dengan tanah. Berarti masuknya lewat kaki. Nggak mungkin telur masuk lewat kaki. Yaitu apa yang masuk lewat kaki? Larvanya. Gitu ya. Ascaris lumbricoides, stadium infektif dan diagnosis telur dinding tebal, 3 lapis. Ini Aska makan duren. Intinya ada duren, dia kayak decorticated seperti ini. Kemudian ini yang infertil. Gejala klinis GI tract syndrome, mual, muntah, BAB dan ada cacing gitu ya. Nah, ada Loeffler ini. Loeffler syndrome itu karena infeksi larva. Oke. Tahun lalu cukup bonam, banyak yang dapat A di sini karena kan soalnya baru dari angkatannya Satriadi itu. Nah, pas waktu angkatan Satriadi itu cuma satu orang yang dapat A, yaitu Dea. Saya ingat banget. Sisanya tuh kayak lagi dikit banget dapat A itu. Nah, habis itu tahun lalu tuh sama katanya soalnya. Mudah-mudahan tahun ini sama ya soalnya. Terapinya albendazole 400 miligram single dose. Oke. Ya, setengkare. First line-nya ini Ascaris, trichuris, itu albendazole. Ini semua ya. Itu albendazole, first line-nya 400 miligram. Hanya enterobius. Ingat ya, si Fermi, si ente makan obat kuat. Ya, pamuat, pirantel pamuat. Selainnya albendazole. Nah, ini adalah trichuris trichiura 3T ya. Trichuris bentuk telurnya seperti tempayan, ini ya, barrel shape, seperti bola ruby. Apalagi satu T-nya, prolaps rectum itu ya. Tempayan, trichuris, apalagi T-nya. Gejala klinis asimptomatis, ringan sampai sedang, diare berdarah sampai rektumnya si penderita ini sampai keluar gitu ya. Dan dari sini dah trikuris ini. Terapi eh, trikuris itu sama seperti Ascaris yaitu albendazole. Hmm, Oke. Apa ya? Convermac. Itu isinya pirantel pamuat kalau nggak salah. Jadi nanti kalau beli obat cacing, lihat-lihat ya isinya apa saja. Hmm, Ya kan pirantel. Yang Convermac ini lebih indikasi cacing usus tunggal atau campuran disebabkan oleh Enterobius vermicularis. Isinya pirantel pamuat. Tapi pirantel pamuat itu hanya first line-nya Enterobius. Jadi kalau mau cari albendazole apa ya?
Obat albendazol? Nggak terlalu gini ya. Yang saya ingat itu cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Nah, yang Convermax tuh yang ini biasanya. Bukan, kok trikuris? Enterobius, cacing kremi. Ingat ya, cacing kremi yang pakai Convermax. Karena cacing kremi lumayan banyak. Ini cacing kremi kecil-kecil. Ya, dia telurnya tipis, kemudian plano convex. Satunya datar, satunya cembung. Ah, infeksi telurnya bentuk plano convex, asimetris. Dia diagnosisnya dengan anal swab. Jadi di swab ya, dipakein plester gitu. eh Graham Scott adhesive tape. Kemudian dilihat cacingnya, telurnya. Gejala klinis nih, malam hari gatal-gatal karena malam hari tuh si ibu cacing keluar untuk meletakkan telurnya deket lubang anus sambil mencari udara segar. Terapinya ini pirantel pamoat, Convermax. Infected stage-nya ini ya, embryonic egg ingested by human. Infeksi cacing yang lain ini Strongyloides stercoralis ya. Infeksi stage-nya itu larva filariform. Diagnosisnya dia sudah bentuknya rhabditiform ya. Nah, rhabditiform. Oh ini. Rhabditiform dulu baru dia ke filariform. Filariform ini dia masuk ke dalam hmm, kaki itu loh masuk ke sini. Ya, creeping eruption. Ya, lesi serpiginous. Cuk, 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 cuk. Oke, diagnosis ya rhabditiform pas waktu ngengek nih. Rhabditiform larva in the intestine are apa nih? Excreted in stool. Cutaneous larva migran. Larva menembus kulit akan timbul gatal, bengkak, ground itch namanya. Gejalanya ya GI tract sama karena ini kan nematoda usus. Terapi first line is albendazole atau kalau nggak ada bisa mebendazole tapi not single dose tapi 2 kali ya. Kemudian ini nematoda usus yang lain adalah cacing hookworm. Ya, ada 2 jenis. Ancylostoma duodenale and americanus. Mana americanus nih kok nggak gue isi ya? Nah, ini adalah Ancylostoma duodenale. Eh, ini kan. Nah, ini Necator americanus nih. Ya, yang bersedih mukanya. Necator americanus yang itu. Yang punya 2 gigi ini. Ya, berbentuk apa ini? Bulan sabit 2 gitu. Kalau yang har gitu tuh ya kayak cacing. Itu baru cacing Alaska tuh barulah ya Ancylostoma duodenale. Mana ya cacingnya? Nah, ini yang di grup nih ya. Ya, itu. Baru Ancylostoma duodenale ya giginya ada berapa jadinya giginya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu. Hmm, Bentar. Tapi mereka ini bentukan ininya sama, mirip. Baik infeksi cacing yang strongyloides sama hookworm ini bentukan telurnya sama. Ini telur dinding tipis dengan morula.
Morula tuh gini berbola-bola bulat-bulat gitu ya. Diagnosis telur dinding tipis transparan dengan merula bersegmen. Infektifnya sama larva filariform. Nih, ini infective stage. Sorry, infected stage filariform. Ini diagnosis stage-nya. Ini diagnosis stage-nya ini. Kalau egg-nya jarang dilihat ya, cuman kalau yang paling sering dilihat egg-nya ini yang hookworm. Khasnya adalah anemia. Namanya hookworm, dia punya hook terus nyedot. Cus, cus, cus. Itu dulu di Facebook ada gini, zaman-zaman saya masih kuliah tuh kan biasa pakai Facebook. Awal-awal tuh ada iklan pengurus berat badan dikasih cacing ini. Saya pikirnya gini, ya dimasuki cacing terus ngeluarinnya gimana? Terus kan efek sampingnya sangat banyak. Bukan kurus, itu nutrisinya. Bisa-bisa dia anemia dan gangguan pertumbuhan. Terapinya sama albendazole ya. Nah, ini ancylostoma, ini nekator. Ini ada ancylostoma celiacum. Ini yang bentuknya seperti gerigi sapi satu. Kemudian ada infeksi cacing nematoda, tapi yang nematoda darah, berarti ini di jaringan ya. Ada filariform. Ini eh disebabkan oleh apa? Filaria ini nyamuk ya, yang sering tuh culek, anoples tuh. Tapi yang terkenal tuh vektornya culek. eh ada berapa jenis? Sebenarnya banyak, ada loa-loa lagi satu ya. Cuman yang sering itu adalah yang ini. Wucheria bancrofti, Bugria malai, dan Bugria timori. Kemarin kan udah di ini ikan ya di yang mana aja yang nokturnal, ada yang tipenya nokturnal, ada yang tidak nokturnal kan non nokturnal. Periodicity yang mana aja? Hmm, kayak Uceria itu nokturnal dia ya. Jadi kalau mau periksa itu dia akan berkumpul di aliran darah tuh keluar dari mikrosirkulasi itu eh di malam hari. Jadi pemeriksaannya malam. Tapi tidak semuanya. Beberapa jenis aja yang tipenya nokturnal. Tetapi kalau sekarang kan pemeriksaannya bisa pakai antigen. Kalau antigen can be detect in the blood sample itu anytime, ya kapanpun. Tapi kalau mau cari barangnya itu lihat-lihat apakah dia jenis nokturnal atau yang tidak. Hapusannya darah tepi ya ini pukul sekian, tapi ini hanya untuk yang nokturnal. Gejala klinis akut terjadi limfadenitis dan limfangitis, kakinya bengkak gitu ya, sampai bisa menyebabkan hidrokel, testisnya itu ya, dan bengkak pada skrotum. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Kalau yang bengkak pada skrotum tuh yang Wucheria aja bisa ya. Yang dua ini edem tungkai. Perbandingan antara panjang dan lebar kepala. Ini ya kepalanya. Panjang lebar yaitu 1 kali 1. Jadi kayak bentuk kotak. Sedangkan ini 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi masih sisa lagi. Nah, ekornya nih, ekornya itu benar-benar nggak ada titik-titik di belakangnya itu, nggak ada inti gitu, dan nggak ada selop. Ya,
Kalau ini kan dia berselop, kemudian di ekor nih ada sisa lagi 2 sampai 5 inti gitu. Kemudian yang ini 3:1 kepalanya itu lebih lonjong 3:1. Perbandingan lebar kepala, panjang dan lebar kepalanya. Oke. Bugria malayi ini Timori. Malayi dulu baru Timori. 2:1, 3:1. Intinya ini lihat nah. Ini ada setnya itu, pembungkusnya itu panjang banget. Hmm. Dan ada inti di ekornya 5 sampai 8. Bentar saya kirimkan ke grup. Oh, biar gampang ya. Filariasis. Ada loa-loa juga ya. Aduh, daan. Mana itu ya? Tak ada. Nanti deh, ada kok di buku parasit itu. Nah, untuk dietil karbamase DIC ya, diberikan DIC, dietil karbamazepin 6 miligram tiap 8 jam selama 12. Gampang kok, 6 tiap 8 jam selama 12 hari. Dan simptomatik ya sesuaikan. Antiedem gimana caranya. Kemudian infeksi cacing di sini yang dibahas untuk yang pelatih Helmintes hanya trematoda ya. Trematoda di sini yang dipakai adalah apa ini? Schistosomiasis. Schistosomiasis itu ada Mansoni, Hematobium japonicum. Mansoni, ingat ya, mansong, mengsong. Duri telur itu di mengsong di sini. Ya, kemudian hematobium. Kalau hematobium tuh hemat dia lurus di sini. Kenapa namanya hemato? Karena dia mengeluarkan ini gejala klinis hematuria dan disuria, kencing berdarah. Kemudian ini yang Japonikum huruf O, jadi telur bulat, nggak ada durinya. Durinya kecil, rudimenter. Paling parah ini karena menyebabkan hepatitis, nyeri ulu hati. Nah, obatnya adalah kalau obat-obatan pelatih Helmintes seperti eh Tenia, kemudian skizoto, skizo, apa sih? Skizotomi. Nah, apa sih kok Kak Tata? Aduh, baby brainnya. Skistosoma atau skistosomiasis ini obat-obatnya adalah praziquantel. Ingat ya, ingetin aja pelatih Helmintes contohnya kan Taenia. Taenia itu babi, sapi itu balung. Jadi kuah ngetel, kuah balungnya ngetel, praziquantel. Oke, 40 miligram KGPP. Yang ini aja 60. Ini sama seperti Tainiasis. eh ada keongnya ya. Keongnya ini keong air Phaseolopsis. Ini saya ngomongin yang sistosomiasis ini ya. Stadion infektifnya serkaria menembus kulit dan masuk ke pembuluh darah. Serkaria ya kan Miracidium ada di situ. Tapi infective stage-nya yang serkaria. Nanti kalian download ya semua tentang CDC ini yang apa gambaran
life cycle of the infection ini ya. Hmm. Selain sistosomiasis banyak ada fasciolopsis, buski, itu biasa oleh keong air. Yang dalam tumbuhan tuh loh yang di selada itu. Diare hijau, radang usus, abses. Eh, mungkin saya kena ini kemarin ya. Radang habis makan itu selada itu agak diare terus agak ijo-ijo gitu ya. Ini di usus ya. Nggak boleh, nggak boleh self diagnosis harus ketemu barangnya baru ya. Ini yang hepar clonocrisines sinensis ya. Duh jarang banget nih. Hostnya keong air dan ikan salmon. Aduh mana sering banget lagi makan salmon. Gejala klinis hepatomegali enggak. Ya kayak kan udah salmonnya salmon yang sudah digoreng. Kalau yang disusi kan mentah tuh jarang saya nggak terlalu suka salmon mentah. Hati-hati ya kalau makan salmon, makan sushi itu kena ini. Dia bisa hepatomegali, menyerang hepar, peningkatan tekanan portal dan gangguan hepar empedu. Intinya kayak hepatitis. Kayak serosis. Kemudian yang menyerang pulmo itu Paragonimus westermani. Hostnya keong air, ketam air tawar. Endemic hemoptysis. Hemoptysis. Batuk dengan sputum yang garis merah. Jadi kalau batuk nggak sputumnya ini. Ketam tuh kayak keong. Ketam air. Kayak keong dia. Kok keong? Crabs. Ketam tuh crabs. Tapi crabs yang kecil-kecil tuh loh. Yang kicik-kicik. Baby-baby crabs yang dijual tuh lah. Itu namanya ketam. Kalau keong ya keong. Ketam air. Hmm, lanjut ya. Kayaknya infeksinya cuma segitu. Kalian semester berapa yang ada ujian praktikum? Ujian praktikum itu cacing? Sekarang ya? Enggak kan? Udah waktu dulu kan? Enggak sekarang ya. Sekarang yang nyamuk-nyamuk itu ya, yang ngafalin berapa ruas belangnya, yang kayak gitu kan? Semangat menghafalkan nyamuk. Digambar aja nyamuknya. Iya, praktikumnya ya. Oke, lanjut lanjut. Kita ngomongin malaria. Malaria ini endemis di Indonesia Timur. Ya, gejalanya khas banget demam, menggigil, berkeringat, riwayat berpergian. Malaria ada yang malaria berat sampai penurunan kesadaran ya. Itu kejang, itu namanya malaria cerebral. Yang falciparum itu penyebabnya. Kemudian oliguria, gangguan ginjal, black water fever. Jadi hitam, kencingnya hitam karena terjadi penghancuran besar-besaran sel darah merah. Kemudian anemia hemolitik nyebabin ikterik, hepatosplenomegali. Gold standarnya ya ditemukan penyebab infeksinya berupa plasmodium. Hapusan darah baik itu tebal maupun tipis. Untuk yang darah tebal untuk mendiagnosis apakah ada malaria apa tidak. Untuk tipis untuk tahu jenis apa malarianya. Kayak gitu ya. Hapusan darah tebal tuh pas ngapus tuh nggak 3 kali coret, coret, coret. Jadi sekali doang ada tetes titik. Nanti kalian ada praktikum gitu nggak? Habis itu dihapus, langsung diisiin cover. Jadi itu hanya tahu oh ini sel darahnya ada malaria. Jadi kayak tahu ada malarianya apa enggak. Tapi kalau mau tahu itu jenisnya apa kan harus tahu.
bentukan sporositnya, skizonnya kayak mana. Jadi harus ditipisin lagi, dipoles, poles, poles gitu, biar tipis. Ya, itu namanya hapusan darah tipis. Contoh dulu, tak liatin hapusan darah tebal dan tipis malaria. Jadi untuk sensitivitas itu adalah darah tebal, spesifisitas itu darah tipis. Hmm, jadi kalau ditipis itu lebih ditipisin banget. Oh iya. Nanti dah dilihat ya, darah tebal dan darah tipis. Lanjut. Selain itu bisa lakukan tes ini. Sekarang kan sudah ada tes eh, spesifik, tes ya kayak tes pack gitu ya, di dicelupkan kemudian dilihat fals- apa aja jenisnya. Misal kalau non falciparum ini kan tes untuk tes ini yang untuk positif, ini untuk eh, selain falciparum ini falciparum. Kalau ini positifnya kan pasti warna merah. Kalau yang di tengah ini merah berarti dia ada non falciparum. Tapi kalau keduanya mix biasanya nih ya. Mix atau pure bisa. Banyak jenisnya falciparum, viva ovale, malaria, knowlesi. eh Gejalanya tergantung dari jenis malarianya. Sifat demamnya akut dan dia paroksismal yang didahului oleh stadium dingin dulu, gemetar. Habis itu tinggi banget, berkeringat lah dia. Gejala lain bisa nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, nyeri otot. Diagnosisnya harus ditanyakan riwayat berpergian ke daerah endemis. Pemfisnya gejala klasik anemia itu kemudian ada hepatosplenomegali, iterik juga ya. Malaria paling berat itu yang falciparum, tapi malaria yang paling yang bisa dorman tuh yang Valvivac itu ya. Ini pemeriksaannya. Ini yang cepat. Kemudian ini pemeriksaan hapusan darah tepi. Diagnosis bandingnya bisa demam berdarah, yellow fever, chikungunya. Nih, ini ada yang salah teman-teman. Sebentar, biar tidak ikut salah. Hmm, Tersiana, kok saya ini ya, malaria Quartana, Tertiana, sama Tropicana lagi satu, Tropika. Malaria tropika itu falciparum nih, paling pertama ini falciparum tropika. Malaria tersiana itu eh, Vivac ovale tersiana, benar ya? Udah ya, Vivac ovale tersiana. Jadi demamnya itu tiap 3 hari sekali. Misalnya Senin demam, 2 hari bebas demam, namanya tersiana ya. Habis itu tersier ketiganya demam, bukan demam setiap 2 hari ya, tapi demam setiap 3 hari. Itu yang salah ya. Ini harusnya 3 hari, ini 3 hari. Yang malaria kuartana itu yang 4 hari. Jadi Senin demam, Selasa, Rabu, Kamis enggak. Habis itu
ininya demam. Itu ganti ya. Satu, ini tiap hari. Hmm. Habis itu ini tiap 3 hari, 2 hari bebas demamnya. Ini 4 hari. Hmm. Tapi kemarin tuh ada ada sesuatu yang bikin Kak Tata berubah ini. Nanti tolong kasih saya PPT-nya Dokter Bayu ya yang tentang malaria ini ya. Di sana dijelasin yang tentang Quartiana sama Tropicana yang kayak gitu. Berapa hari demamnya ya biar saya bisa. Oke, lanjut. Em, Hapusan darah tepi yang kas-kas aja ya. Kenapa tidak saya buat ininya ya? Life cycle-nya ya. Ntar dulu. Malaria itu kan ada dua life cycle. Ada, sorry, sorry, terlalu kedinginan gitu. Malaria, malaria di human, human cycle sama di nyamuk, ya, cycle malaria. Sebentar. Sebentar. Ya, kemudian di human itu adalah ada eritrosit, ya, eritrosit cycle sama eh, sama eksoeritrosit di luar eritrosit yaitu di hepar. Kayak gini ya. Jadi si nyamuk, ingat ya, em, keluar Moskow itu take a blood male. Jadi cewek sama cowok itu bisa beranak atau istilahnya gametogenesis gitu. Gametosis. Apa sih? Sel telur sama sel sperma gitu kan. Itu tuh bisa bersatu hanya di nyamuk. Di manusia nggak bisa. Meskipun dia buat gametosit, tapi dia nggak bisa menghasilkan telur gitu. Nah, dia hanya di nyamuk. Nih dia ya, maka berbentuk mikrogametosit, entering the macrogametosit, nanti jadi ookinit. Ookinit jadi oosit, oositnya rupture, menjadi sporozoid. Nah, sporozoid ini ada di uh, salivanya nyamuk pas waktu nyedot itu ini bareng keluar gitu loh. Nah, jadi infected stage-nya berupa apa? Sporozoid ya. Masuklah pertama itu bukan ke sel darah merah, tetapi ke liver. Nanti masuk ke eh, hepatosit. Dari hepatosit ini dia sporozoid akan menjadi skizon. Skizon pecah menjadi merozoid. Kecil-kecilnya ini merozoid ya. Eh, Oke, merozoid masuklah ke dalam sel darah merah. Barulah memulai cycle yang banyak di sini. Ah, menjadi tropozoid, ya ring stage-nya ini tropozoid. Kemudian dia menjadi mature tropozoid, kemudian lagi jadi skizon rupture dari jadi merozoid. Merozoid lagi masuk. Merozoid, tropozoid, skizon. MTS gitu. Kalau ini sporozoid skizon. 2S ya. Sporozoid skizon.
Habis itu gametosit yang dia juga bisa menjadi gametosit ya. Ntar dulu saya minum dulu ya, Dek. Bentar. Apa nih? Oke. Kemudian, oh hipnozoid itu ini dek yang dorman di dalam hepar itu khusus untuk Plasmodium viva dan ovale namanya aja hipno tuh tidur. Jadi yang dorman. Kalau yang dipakai CDC di sini yang falciparum dilihat dari ring stage-nya ini ya dan gametnya berbentuk pisang kayak gini dan ini falciparum. Apa? Dok Bayu. Saudara Bayu, kalau yang relapse itu kan stadium hipnozoid, iya yang tapi itu khusus untuk ovale dan vivak karena dia bisa dorman di sel hepar, membentuk dia hipnozoid. Jadi dia diam lama hipno, kemudian baru dia berkembang sama ada ini skizon, rupture, baru imatur ini. Dia di bagian hepatosit dia ya, dan itu tidak ada di falciparum. Oke. Itu di ovale sama Vivak. Sebelum kan bobok dia. Kemudian dah ya bobok dia. Kemudian ini gametositnya kalau dihisap lagi oleh malaria barulah bisa dia berkembang. Kalau enggak ya enggak bisa. Tuh. Eh, di sini nggak ada hipnozoid ya. Nih. Lalu sporozoid infected the liver and matter into schizon, which rupture and release merozoid. Of note, in Vivac and Veovale, a dormant stage namanya hypnozoid can persist in the liver and cause relapse by invading the bloodstream weeks or even years later. After this initial replication in the liver, the parasite undergo, nah, dah hypnozoid ini ada. Oke, lanjut ke mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini yang khas ya. Kalau Plasmodium falciparum, kita lihat tropozoitnya. Tropozoit itu kan berarti di eritrosit ya. Dia berbentuk pisang, cincin, ya, cincin akol titik. Titiknya ini namanya titik Maurer, Maurer dot. Kemudian gametositnya berbentuk pisang atau sosis gitu. Ya, cincin dan pisang. Kemudian kalau yang Plasmodium vivax sama ovale, dia kalau kita lihat sel darah merahnya is bigger than another infected cell ya. Jadi dia membesar sel darah merahnya
Kemudian bentuknya kalau yang Vivax itu dia bentuknya ameboid seperti nggak terlalu dibilang bulat bukan, lonjong bukan. Jadi ameboid. Kemudian kalau ovale namanya ovale kan oval, bentuknya oval gini. Ya, titik-titik nih ada titik-titiknya nih scavener. Ya, titik-titik scavener bentuknya riboid membesar. Kemudian Plasmodium malariae itu eh ini ya eritrositnya ada band seperti pita, pita untuk bunga mawar, pisang untuk cincin. Ya, merozoitnya ini berjejer di samping ini seperti bunga mawar namanya rosette. Ini band. Oke. Eh, sebentar, saya mau cari kalau nggak salah malariae yang black water fever. Ada yang ada pernah dibilang tentang black water fever itu ya? Black water fever. Plasmodium, plasmodium. Bukan malaria. Ya, plasmodium itu black water fever, kemudian malaria cerebral. Nah, pengobatannya ada menggunakan DHP. DHP itu sama kayak ACT ya. DHP itu dihidroartemisin ditambah piperquine. Nama lain ACT, Artemisinin Combination Therapy. Dia udah per paket gitu. Pengobatannya yang paling ribet, yang paling gampang dulu malariae, yaitu 3 DHP. Oke, itu cuma 3 hari ya. Nah, kemudian kalau ovale 3 harinya DHP ditambah 2 minggu Primaquine. Ya, 3 DHP eh, dua 2 minggu Primaquine. Tapi kalau Falciparum itu 3 DHP dan 1 Primaquine. Vivax sama Ovale itu susah dibasmi, tapi gejala falciparum lebih berat gitu. Makanya falciparum bisa pakai 3 DHP Primaquine atau 7 hari kina tambah doxycycline atau tetracycline dan 1 Primaquine. Jadi Primaquine-nya cuma 1. Jadi 1 14 tidak ada. Oke, ya. Malaria berat sampai penurunan kesadaran dia harus intravena. Nggak mungkin minum kan? Gimana caranya? Artesunat IV. Ke pertama kemudian jadi 3 kali ya setiap 12 jam gitu. Dilanjutkan setiap 24 jam sampai penderita mampu minum oral. Nah, kalau ibu hamil itu jika trimester 1 sampai 3 dia D, DHP atau ACT itu selama 3 hari. Nggak boleh minum obat apa? Primaquine. Ya, oke. Mau muntah bentar ya. Bentar, bentar.
Oke, sorry ya, agak lama. Ini ada yang ngecek. Kak, misal 3 DHP, apakah saat minum DHP boleh barengan air vitamin? Ya, memang barengan dia. 3 harinya, ini barengan mulai. 3 DHP ditambahin hari pertama aja minum Primaqueen. Kali ini 14 hari minum Primaqueen. Ini tanpa Primaqueen, gitu ya. Kalau ibu hamil, tak boleh pakai Primaqueen. Kemudian ada profilaksis itu sebelum berpergian. Kalau kalian mau ke Labuan Bajo mungkin ya, kan endemis juga ya. Minum doxycycline 100 miligram per hari 1 sampai 2 hari sebelum keberangkatan hingga 4 minggu setelah pulang dari daerah endemis. Maksimal pemberiannya 6 bulan. Bayangin nih doxycycline makan tuh. Hati-hati juga minum doxycycline pada ibu hamil nggak boleh atau mau merancang kehamilan nggak boleh. Ibu hamil dan anak kurang 8 tahun diberikan mefloquine 250 miligram per minggunya. 2 minggu sebelum keberangkatan hingga 4 minggu setelah pulang dari daerah endemis. Jadi per minggu aja diberikan. Kemudian lanjut ke protozoa ya tentang giardiasis ini seperti layang-layang seperti jambu monyet, seperti monyet ya. Giardiasis ini Giardia lambia ya. Giardia intestinal, Giardia lambia. Kistanya dia bentuk oval dengan 4 nukleus. Tut, 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 tut. Kista ya, 1, 2, 3, 4. Patofisiologi, adesivitas pada mukosa duodenal, kemudian dia kan adesif, infected state-nya makan kista, kemudian dia menempel pada epitel di brush border, kemudian karena dihancurkan jadi peningkatan permeabilitas dan malabsorpsi nggak bisa artinya bermasalah pencernaannya gitu ya. Kemudian lemak itu nggak bisa di gini diabsorpsi sehingga terjadi steatore. Fesesnya berbusa, berminyak, berbau busuk. Giardiasis ini sering biasanya dekat-dekat kotoran kambing, sapi gitu ya. Kemudian terjadi defisiensi disakarida, malabsorpsi vitamin 12 dan asam folat. Manifestasi diare berbau busuk dan berminyak. Gejala intestinal berulang dapat disertai demam. Ekstra intestinal ya karena perubahan malabsorpsi ini nyebabin urtika, uveitis, artritis. Nah, ini dia ya. PCR boleh. Tata laksana ini obatnya ya metronidazol. Untuk protozoa metronidazol atau tinidazol ya. Berapa? 50 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau 50 tambah 50, 250. Kalau ini ya. Kalau ke mata itu ekstra intestinal kan dia bisa. Kalau yang urtika ini kan penyebabnya banyak malabsorpsi, garam empedu itu hubungannya dengan urtika, terus antigen-antigennya. Ini ditemukan aja nih anterior uveitis, artritis, ada gejala ekstra intestinalnya, cuman yang paling sering itu adalah gejala intestinal. Karena dia memang patogenesisnya di sini. Kalau untuk tahu bagaimana patogenesisnya, coba dicari aja ya gejala ekstraintestinal. Semua penyakit tuh pasti ada aja punya gejala ekstranya yang bukan di tempatnya dia, cuman tidak terlalu digali itu ya. Oke, ingat ya metronidazol, tinidazol. Terus trichomoniasis, kalau trichomoniasis ini biasanya di ini ya, di em, infeksi menular seksual, Trichomonas vaginalis gitu biasanya ya. Hanya bentuk trofozoid yang bisa kita lihat ini 1 nukleus, kemudian ada flagelnya, tidak ada kista, dia ada cuma trofozoid. STD
apa sexual transmitted disease pada wanita tuh sering keputihan yang purulen, berbau, berbusa, warna kuning kehijauan. Ya, ini temennya apa sih? Trichomonas sama bakterial vaginosis itu loh. Ingat ya Trichomonas tuh baru kemarin rasanya kita belajar di Objen ya yang tentang eh itu bakterial vaginosis dan trichomonas. Trichomonas tuh kuning kehijauan, berbau, kemudian cervix, strawberry cervix gitu ya, strawberry vaginal. Karena kenapa berbusa ya? Flagelnya kubak-kubak dia ngubak-ngubak, cukup 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 jalan berbusa lah dia. Terus pada pria itu sering ditemukan pada non GU uretritis, ulcerasi pada penis juga sering mengenai trichomonas ini. Penunjang yang langsung dari cairan vagina dikultur di PCR. Obatnya sama, metronidazol. Metronidazol bisa 2 gram langsung single dose, cuman pasien bakalan tidak mau karena efek sampingnya mual, muntah, pusing, rasa terbakar, sehingga dipakai adalah metronidazol yang 500 miligram 2 kali, kayak minum apa ya 2 kali 500, kayak amok, amok 3 kali tuh. Ya, yang 2 kali 500 intinya ya, 2 kali 500 selama 7 hari. Kemudian leishmaniasis juga termasuk infeksi dari eh ini dari protozoa, vektornya female sandfly. Dia ini zoonotic disease ya, anjing, rubah, rodent. eh Dulu ada namanya Old World zaman dulu ya. Leishmaniasis di Asia, Afrika, Eropa. Vektornya Pebotomus. Triasnya demam, mitosplenomegali, pansitopeni. Kalau udah hepatosplenomegali ya berhubungan difterik, pansitopeni gitu ya. New World-nya di Amerika. Ya, vektornya berbeda. Leukemia. Muncul karena cell mediated imun. Mungkin karena apa ya? Yang kurang ya, imunodefisiensi. Gambaran lesi kulit yang diffuse. Ditemukan nih amastigot pada makrofag. Di makrofagnya ya, mastigot. Jadi promastigot are phagocyted by the macrophage. Jadi infected stage-nya itu berupa nih promastigot. Kemudian ininya amastigot. Nih yang rupture dari makrofag. Tata laksana pentavalen antimonial ini jarang sekali ada di Indonesia ya. Dihafalkan aja ini. Kemudian kan ada pansitopeni, jadi dia suportif dilakukan transfusi. Pansitopeni itu penurunan apa? Penurunan jumlah sel darah, semua sel darah itu namanya pansitopeni. Kemudian trypanosoma masih ada ya di Indonesia oleh apa? Kutu flea ya. Trypanosoma cruzi, host vertebranya trypanomastigot, amastigot pada otot striata, jaringan saraf dan sel. Kalau di vektor di serangganya kita temukan trypanostigot, amastigot. Nah, ini. Jadi dia infected stage-nya itu adalah ini trypanos tri trypomastigot ya, invest. Nah, ini mukosa membran masuk, kemudian dia bisa ke mana? Nih ya, intraseluler amastigot transfer into trypomastigot. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Aduh, ini namanya chagoma subcutaneous lesion.
Ini Romanasign, matanya bengkak. Sarkoma tuh nodul subkutan eritematosa. Nodul, dia nodul subkutan, kemudian warna merah. Terus ada feses dari triatomanya di sini, terasa nyeri dan penyembuhannya 2 sampai 3 bulan. Kalau Romanasign ini parasit masuk melalui konjungtiva akan tampak edem unilateral, tidak nyeri pada kelopak mata dan konjungtivitis. Penunjangnya ya kalau dari tadi pasti mikroskopi semua ya, kultur, serologi bisa. Treatmentnya ini benzinidazole, bensin ya. Obatnya sama. Tadi kan metronidazole, ini benzinidazole. Ini Futrimox. Oke. Itu yang Trypanosoma cruzi. Ini yang Trypanosoma brucei. Olet lalat tese-tese yang bikin tidur. Ya, ada cancroid Trypanosoma berarti dia mirip cancre, berarti dia agak ulkus gitu ya. Self-limiting lesion, stage 1, systemic febrile illness, kemudian ada limfadenopati, kemudian leukositosis, trombos, ini anemia. Stage 2 ini sleeping sickness. Jadi yang untuk eh yang Trypanosoma cruzi ini kan ini serangga gini ya. Kalau yang ini eh lalat ya, tese-tese. Oke. Ini tuh kayak serangga kayak kutu kecil gitu loh. Em, ini yang tese-tese ini Brukei. Invasi dia ke CNS nyebabin dia penurunan kesadaran, daytime somnolent, insomnia pada malam hari. Darah tepi, ya ini dia dilihat. Ini infected stage-nya metacyclic tripomastigot. Kemudian diagnosis stage-nya itu tripomastigot in the blood during acute phase. Ya, yang ini intrasel amastigot. Ini tripomastigot. Ini biasanya pada ini ya sapi. Kalau ini yang kecil-kecil. Many mammalian species have been recognized at the Cruzi Reservoir host. Ya, musang, anjing, tikus. Kalau ini cattle atau sapi. Kemudian Cryptosporidium ini karena burung ya. Fekal oral autoinfeksi. Sumber infeksi recreational water, groundwater. Ya, ini self-limiting diare pada pasien imunokompeten, tapi kalau dia imunokompromis, dia bahkan persisten diare. Nah, nanti kita bisa lihat seperti ini. Cryptosporidium. Direct wet mount, pengecatan acid fast, berwarna kemerahan dengan latar biru. Ini merah, warna biru. Oke, dia infected stage-nya nih memakan. Oh, okis. Ya. Hmm. Bentukan sporo. Apa? Ini kan protozoanya ya tipenya. Jadi di air dia. Obatnya nitazoxanid. Sulit kati, nggak pernah lagi dengar obat ini. Boleh golongan antibiotik makrolide ya seperti azitromisin.
Kemudian ini yang torch salah satunya itu tokso, udah gampang nih ya kalau tokso, obligat intraseluler, dia morfologi aseksual dan seksual. Kalau seksualnya ada ookistanya, aseksualnya ada takizoid dan tissues. Transmisi infected state di semua bentuk. Kalau di takizoid itu misalnya transfusi, transplantasi, lab incidence. Bradyzoid itu karena memakan bradyzoid jadi daging yang kurang dimasak. Kalau sporulated ookista ya memakan sporokistanya. Penting untuk membedakan infeksi akut atau infeksi kronis. Kalau di trimester satu itu ini ya sangat besar. Second trimester itu moderate. Ini sangat berat. Kalau kenanya di trimester satu kan pembentukan organ juga belum. Third trimester itu ringan. Manifestasi banyak, toksoplasmik encephalitis, okular, ya pulmonari. Ada kongenital tuh ada triasnya ya. Chorioretinitis, jadi retinanya. Kalsifikasi intracerebral, nih namanya kalsifikasi, ya dia berbentuk ring gini. Dan hidrosefalus, dia menyumbat saluran apa ventrikelnya jadi hidrosefalus. Oke, abortus berulang. Tapi penyebab abortus tuh jarang ya kalau tokso. Lebih sering ke rubella. Nih, penyebabnya oleh toxoplasmosis gondii. Gondii. Hostnya ya kucing. Jadi hati-hati kalau orang hamil melihara kucing. Diagnosis IgM. Gold standarnya ada namanya Sabin-Feldman test. Tata laksana. Nah, ini pada ibu hamil ya. Kalau eh ini kurang dari 18 minggu, kita berikan spiramisin. Spiramisin ini adalah obat untuk mencegah si tokso itu bisa masuk ke plasenta. Kan ini kalau 18 kurang dari 18 minggu kan di awal ya. Tapi kalau 18 minggu otomatis kan udah membentuk plasenta tuh udah bagus, aliran darah sirkulasi ibu bayi itu udah berjalan gitu ya. Baru ketahuan misalnya. Jadi kalau udah 18 minggu udah nggak bisa dicegah lagi, udah dikatakan udah terinfeksi bayinya kan gitu. Jadi diberikanlah pirimetamin sama sulfadiazin ditambah folinic acid. Bukan folat ya, tapi folinik. Jadi ada tiga ya. Piramida, pirimid, pirimetamin, sulfadiazin, dan folinik acid. Tapi kalau kurang dari 18 minggu itu dicegah biar tidak terjadi eh, penyaluran infeksi vertikal. Jadi diberikan spiramisin. Beda dari usia kandungannya. Iya, yang dicari tuh antigen di usia ini. IgG, IgM positif. Tapi kalau udah 6 bulan itu high evidence. IgG positif, IgM tuh kadang negatif kan sudah rendah. Ya, ini tadi sudah congenital infection. Oke, aviditas tuh daya rekat. Jadi kalau eh aviditas gimana ya cara bilang? Bahaya gitu loh kalau high avidity. Kalau udah terbentuk kekebalan juga kan chronic infection. Kalau low avidity biasanya pembentukannya masih sedikit gitu loh aviditas di sana. Ya, ini lepto. Kalau lepto ini biasanya habis banjir tuh sering ya. Karena pas banjir tuh apa sih yang nggak dibawa? Tai tikus, tai kambing jadi satu ya. Terutama yang tikus, kecoa itu kan jadi satu itu airnya, roden. Carriernya roden. Ini Leptospira interrogans.
Ya binatang pengerat tikus, kemudian sapi bisa babi, anjing, kuda, dan binatang domestik kucing itu. Kontak dengan urin dari reservoir yang tadi tuh, kontak dengan lingkungan yang terinfeksi, misal tanah, airnya, kontak pada perlukaan di tubuh, kena mukosa ya. Kemudian manifestasinya demam menggigil, nyeri kepala, nyeri otot. Nah ini nyeri otot nih, nyeri betis ini nyeri gastrok. Jadi kalau dipencet otot gastroknya dia nyeri. Kenapa demikian? Dibaca ya, saya juga nggak pernah baca kenapa nyeri. Tapi itu khasnya. Kemudian dia warna kuning ikterik. Ya, atau namanya whale disease. Itu udah parah banget kalau sampai ikterik leptospirosis kayak ini. Ya, sampai terjadi perdarahan subkonjungtiva ini. Nausea, vomit, diare, nyeri, menelan. Penurunan kesadaran karena uremic encephalopathy, gangguan pada hepar sehingga tidak terjadi eh, detoksifikasi racun amoniak itu, tak terjadi encephalopathy. Kalau ringan nggak sampai well disease kita berikan doxycycline 100 2 kali 100 ya selama 7 hari atau azithromycin golongan macrolide. Eh, Kalau misalnya agak keras gitu ya, bisa dirawat inap, diberikan IV penisilin 1,5 juta unit tiap 6 jam. Dan suportif. Sekarang ada vaksinnya namanya spiroleptin gitu. Kemoprofilaksis, eh, misalnya faktor resikonya tinggi pada pasien-pasien lagi banjir gitu ya, boleh minum doxycycline 200 miligram sekali selama seminggu. Takutnya kena leptospira. Itu aja teman-teman, semoga bisa dimengerti ya, membuka wawasan. Nah, karena blok infeksi ini memang blok yang lumayan ribet ya, karena harus menghafalkan banyak eh, agent infection. Oke, ada yang ditanyakan? Hih, tinggal lagi dikit aja nih. Ada teman-teman? Enggak ya? Kalau tidak ada, Kak Tata bisa akhiri ya. Terima kasih yang sudah bertahan sampai malam. Kak Tata akhiri. Dadah ya.